Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini, izinkanlah kami akan mempresentasikan terkait dengan karya ilmiah kami dengan tema peranan penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan zakat produktif di Kota Tegal, yang disusun oleh Ahmad Nurholis, tempat tanggal lahir Tegal 22 April tahun 1985, pendidikan terakhir S1 Hukum Keluarga Islam, status kawin, jabatan sekarang penyuluh agama Islam honorer di Kota Tegal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Apa itu zakat produktif? Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dalam upaya pemberdayaan umat adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik, tidak dihabiskan atau dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Lalu apa peran sih zakat? Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, perannya apa? Pemberdayaan zakat atau pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi kemiskinan. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Lantas gambaran umum, Basnas merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 2001 nomor 8, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Lantas sasaran penerima bantuan Basnas di Kota Tegal, sasarannya adalah khususnya di Kelurahan Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, yang mendapatkan kuota 5 penerima atau mustahik bantuan usaha, bantuan modal usaha dari Basnas Provinsi Jawa Tengah, yang diperuntukannya untuk anggota Majelis Taklim yang masih aktif dan memiliki UMKM kecil dan tergolong pastinya orang miskin atau fakir. Di antaranya adalah 5 orang tersebut, yakni yang pertama Ibu Budi Kartini sebagai kategori pedagang sayuran eceran. Kemudian yang kedua Ibu Kusniati yang memiliki usaha toko kelontong atau ATK. Yang ketiga Ibu Sri Dewi Murni yang mempunyai usaha rujak dan gorengan. Yang keempat Ibu Siti Soimah, yakni pembuat atau penjual chicken. Kemudian yang kelima Ibu Rizky Nur Afikoh, pembuat dan penjual risol dan martabak. Adalah penerima, 5 orang penerima dalam penyaluran bantuan modal untuk para mustahik yang aktif di jamiahan atau pengajian atau majelis taklim. Lantas apa sih peranan penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan zakat produktif? Sebagai pendamping mustahik yang memberikan pendampingan dan motivasi untuk para penerima bantuan Basnas, yakni para
mustahik penerima. Agar apa? Agar gemar untuk melaksanakan sedekah dan membayar zakat dari hasil usahanya. Dan hasilnya bisa untuk dibagikan sesama pelaku usaha UMKM atau mikro atau usaha kecil yang membutuhkan modal usaha. Jadi ini bisa berkembang dari 5 penerima mustahik bisa menjadi berkembang 5 dan seterusnya. Dan juga bisa diberikan untuk apa? Sedekah baik di masjid, mushola dan sebagainya. Dan intinya dari mustahik tersebut harapannya bisa menjadi musaki atau ahli berzakat. Jadi intinya kami pada kesempatan makalah ini mengajak kepada semua para mustahik yang intinya supaya peranan penyuluh agama untuk mendampingi supaya usahanya berjalan dan mudah-mudahan menjadi orang yang ahli sedekah dan harapannya menjadi orang-orang yang musaki. Demikian presentasi kami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.